Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius dan hari ini kita belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah perusahaan yang berhasil, salah satu faktornya adalah melakukan regenerasi. Regenerasi dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan yang lain, di mana pemimpin yang sebelumnya itu mau membagikan waktu, membagikan nilai-nilai, bahkan pemikiran dan juga hal-hal yang penting yang perlu dilakukan berkaitan dengan membangun, mengelola sebuah perusahaan. Saudara, hal ini sebenarnya bukanlah hal yang asing di dalam kekristenan, karena jauh sebelumnya di dalam Alkitab sudah memberikan atau menjelaskan tentang pentingnya yang namanya regenerasi, atau dalam hal ini yang disebut sebagai kemuridan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 sudah memberitahukan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu hal yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada murid-murid, kepada setiap orang yang mengaku sebagai orang percaya yang menerima anugerah Tuhan. Maka setiap orang percaya ini harus terus bertumbuh di dalam kehidupannya menjadi seorang murid Kristus serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia menerima mandat daripada Tuhan melayani sebagai seorang rasul yang dimuridkan oleh Kristus sendiri dan para rasul yang lain. Maka Rasul Paulus merasa penting bagi setiap murid untuk memuridkan orang lain. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius, engkau perlu untuk memuridkan orang lain sedini mungkin, sedari sekarang engkau perlu memuridkan orang percaya lainnya untuk terus bertumbuh menjadi seorang murid Kristus semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tapi bagian ini sangat spesifik mengajarkan tentang ketika Timotius menjadi seorang pemimpin, ketika Timotius diberi anugerah, diberi talenta untuk mengajar sebagai seorang pengajar, maka Timotius perlu membagikan pengajaran itu kepada orang lain yang dimana orang itu adalah orang yang layak. Apa maksud layak di sini, saudara? Maksud layak di sini adalah orang-orang yang secara rohani dia dewasa, orang yang bertanggung jawab. Secara kerohanian dia dewasa. Lalu kemudian bukan hanya secara kerohanian orang itu dewasa, tapi juga orang itu perlu diberi karunia untuk mengajar. Oleh karena itu saudara, bagian ini sangat spesifik mau ngomong tentang setiap orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan untuk mengajar. Setiap orang-orang yang dewasa rohani. Engkau perlu untuk memuridkan orang lain. Engkau perlu untuk menolong orang lain bertumbuh di dalam satu pengetahuan, dalam satu pengajaran. Sebab pengajaran itu penting untuk membawa orang lain terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini terus juga menjadi ingat-ingatan bagi setiap kita sama-sama. Kalau kita diberi karunia dan kita adalah orang-orang yang dewasa rohani, saudara, mari kita perlu memuridkan orang lain. Apa yang sudah kita terima daripada Tuhan melalui Injil, melalui firman Tuhan ini, nilai-nilai kerajaan sorga itu, saudara, kita perlu ajarkan itu kepada orang lain. Sebut saja contoh, saudara. Salah satu nilai yang ada di dalam Alkitab, kasihi sesamamu manusia. Saudara, kalau kita belajar dari Alkitab tentang mengasihi, saudara, maka kita perlu mengasihi orang lain. Kalau kita belajar tentang bagaimana kita mengampuni, kita perlu melakukan itu dan kita perlu mengajarkan orang lain untuk mengampuni. Saudara, kemarin saya ketemu, saudara, dengan seorang penjual martabak, saudara. Singkat cerita ngomong tentang ada penjual yang lain, sebut saja dia penjual bakso, lalu kemudian baksonya itu semakin laris manis, lalu kemudian penjual bakso itu menikah lagi. Saudara, dalam percakapan itu penjual martabak ini ngomong, nggak apa-apa ya kalau menikah lagi kalau bisa bertanggung jawab. Lalu kemudian saya sebagai seorang rohaniwan, maka saya perlu memberitahukan, maka saya menyampaikan kepada penjual martabak itu, Mas, kalau bagi saya jangan menikah lagi, tapi cukup satu. Saudara, itu tanggung jawab saya yang belajar firman Tuhan, saya perlu menyampaikan kepada orang lain.
Oleh karena itu saudara, mari sama-sama ketika kita diberi kemampuan, kita diberikan karunia oleh Tuhan, mari kita juga melakukan itu dan memuridkan orang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami dalam perenungan ini. Tolong kami Tuhan, kalau kami sebagai orang yang diberi karunia, kami sebagai orang yang dewasa rohani, kami punya tanggung jawab untuk memuridkan orang lain. Berkati kami Tuhan, supaya generasi-generasi selanjutnya adalah generasi yang bertumbuh sebagai murid Kristus yang semakin serupa dengan Kristus. Karena ada banyak orang-orang yang mau menginvestasikan waktu, tenaga, pemikiran mereka untuk memuridkan orang lain. Berkati apa yang kami kerjakan hari ini, berkati keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin.